Jika orang tidak senang dengan maulid, jika orang benci dengan peringatan maulid, berarti dia ada masalah. Bukan maulidnya yang salah, tapi orang yang tidak senang dengan maulid itu yang sakit dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Supaya bisa lebih tenang lagi adik-adik, ibu-ibu juga jadi panitia yang membagikan, cukup tangannya muntungnya beranai. Kita sama-sama bersalawat. Mau salawat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat lagi. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'na wa yatusan al-khitami wa tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu salam wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa salami. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, nikmat luar biasa. Alhamdulillah pun di dalam peringatan maulid ini kita rangkai dengan acara berbagi kepada du'afa, terlebih kepada anak yatim. Dan ini adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini sangat cinta, sangat memperhatikan anak yatim. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang pendusta dalam agama? Mereka mengaku beragama, fanatik dengan agama, tapi dikatakan oleh Allah mereka itu pembohong, pendusta. Yaitu mereka orang-orang yang tidak cinta, orang-orang yang tidak memperdulikan anak yatim, bahkan menghardik mereka. Dan kepada mereka orang-orang yang miskin du'afa, mereka tidak mau peduli. Yatim dalam ilmu tafsir ada tiga. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa yatim ini?
Yang pertama, anak yatim mereka yang meninggal dunia kedua orang tua atau salah satunya. Itu yatim. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan yatim ini yang kita tidak boleh, tidak peduli, wajib kita untuk memperhatikan, yaitu roh yang ada di dalam tubuh kita. Roh yang ada di dalam tubuh kita mesti kita jaga, kita perhatikan, karena ini dalam keadaan yatim, tidak memiliki orang tua. Nanti dia akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama. Dan yang ketiga, yang dimaksud yatim di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Berbagi bukan hal yang biasa, tapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim diperhatikan karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ceritakan nikmat itu, bagikan nikmat itu kepada orang lain. Dan salah satu peringatan Maulid ini kita mendapatkan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ceritakan, makanya kita adakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? At-tahaddusu bin ni'mati syukrun. Menceritakan tentang nikmat itu adalah tanda orang berterima kasih, adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi tadi yatimnya memang disantuni, jadi dua-duanya. Maka insya Allah yang hadir, panitia yang menggagas ini semua tidak termasuk orang yang pendusta di dalam agama. Dan insya Allah ini bisa diistiqomahkan. Tadi kita doakan mudah-mudahan yang bekerja, baik donaturnya atau panitianya, semuanya urusannya dimudahkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dikabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Selamat amin ya rabbal alamin. Nah ini luar biasa. Nah, anak-anaknya tadi gembira, afrahul aulad taghfiru dzunubat. Menggembirakan anak itu Pak, mau anak sendiri atau anak orang lain, itu kita dapat kebahagiaan, dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mukhtasar Bukhari, ada seorang ayah meninggal dunia. Seorang laki-laki meninggal dunia, dan laki-laki ini bukan orang yang baik, bukan orang yang kuat dalam ibadah. Tapi anehnya Allah berkata, wahai Muhammad, telah mati daripada orang yang aku sayang dan aku cintai, dan dosanya telah aku hapuskan, maka salatkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencari, kemudian menemukan, dan Rasulullah melaksanakan salat. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada siapa? Kepada istrinya, wahai istri, apa amalan suamimu ini sehingga dia dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampunkan? Apa kata jawab si istri tadi? Ya Rasulullah, sungguh suamiku bukanlah termasuk orang yang hebat, orang yang banyak ibadah. Dia seperti apa yang kau ketahui ya Rasulullah? Tidak banyak ibadahnya, dia lebih banyak berbuat sia-sia, sehingga amal kebaikannya tidaklah banyak, lebih banyak amal buruknya. Namun kata Rasulullah, kenapa dia bisa diampuni oleh Allah? Coba teliti lagi, apa amalan yang istiqomah yang ia lakukan? Kata suaminya, tidak ada. Sholat tahajud tidak, puasa tidak, zikir tidak, baca Quran tidak. Didesak oleh Rasulullah, coba wahai istri, cari adakah amalan yang tidak pernah dia tinggalkan, yang engkau ketahui. Maka si istri itu berkata, ya Rasulullah, sungguh suamiku ada satu amalan yang tidak pernah sama sekali dia tinggalkan. Apa kata Rasulullah? Apa wahai istri fulan? Coba ceritakan amalan apa? Ternyata ya Rasulullah, suamiku tidak pernah masuk ke dalam rumah, tidak pernah dia pulang setelah dia berjalan, kecuali setiap dia pulang ke dalam rumahnya, dia selalu memberikan hadiah kepada anaknya. Setiap kali dia pulang, maka dia selalu mengutamakan kepada anaknya untuk memberikan hadiah. Terkadang dia berikan makanan, kalau tidak ada maka dia memberikan uang. Maka Rasulullah mengatakan, tak kala sudah berada di atas kubur, ayuhal muhajirin wal ansar, wahai orang muhajir dan ansar, ketahui, aprahul aulad taghfiru dzunubat, kegembiraan anak-anak kalian
kalian, yang kalian gembirakan hati mereka, terlebih itu anak-anak yatim, maka akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Alhamdulillah, itu penting. Makanya anak digembirakan. Makanya Bapak Ibu kalau pulang, meski pulang itu bawa hadiah, itu bagian sunnah. Apalagi kalau ingin rizki kita mudah, maka kalau kita punya anak, pertama hadiahkan anak kita itu yang perempuan. Karena Rasulullah kalau pulang selalu memberikan hadiah kepada Fatimah Zahra. Sebutkan dalam satu riwayat, kalau orang tidak ingin hidupnya susah, fakir dalam hidup di dunia ini, maka setiap pulang maka berikan hadiah kepada putri Anda, maka kalian tidak akan difakirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bisa mencontoh, panitia mencontoh berbagi, meskipun jangan dilihat nilainya, tetapi ya nilainya perlu juga dilihat ya. Artinya jangan dilihat nilainya, nilai itu penting juga. Mudah-mudahan kalau tahun ini masih 2 yang hijaunya, tahun belakang biru kata tadi, biru tahun belakang 4 lah ya, merahnya 1 aja tadi. Mudah-mudahan tahun belakang merahnya 2 kata tadi, ulun lihat 1 aja. Oh biar ini 2, biar nambahin lagi kah? Mudah-mudahan tahun belakang bisa 4 atau 5, amin ya robbal. Maksudnya yang dibagikan, jangan 1 yang ditampajang, yang dibagikan itu kan tadi 100, mudah-mudahan tahun belakang ke tahun belakang, bulan belakang lah ya, bisa 300, 400 insyaallah, amin ya robbal. Amalan itu jangan dibilang yang penting sedikit, yang penting ikhlas biar sedikit, enggak. Kalau bisa banyak ikhlas itu lebih afdol. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini peringatan Maulid sungguh berkah yang luar biasa. Banyak makanan, ada juga ini telur, ada juga duit macam. Kenapa kita kalau maulidan selalu ada begini? Beda dengan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj tidak ada begini. Kalau bulan Maulid ini luar biasa karamahnya, pisang berbuah telur, pisang berbuah macam-macam. Ini masih tidak percaya juga karamat Maulid, bungul itu nyata. Karena Imam disebutkan bahwasanya orang yang memang di dalam hatinya tidak cinta kepada Nabi, meskipun sedunia orang memuji Nabi, maka hatinya tidak bergeritik untuk memuji Nabi. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi, meskipun orang sedunia menghinakan Nabi, tetap di dalam hatinya cinta kepada Nabi. Maka tak kala kita berada di tempat ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kata Imam Syafi'i, tidaklah engkau hadir di dalam majelis maulid itu kecuali namamu sudah dicatat oleh Allah di dalam surga. Karena orang yang senang hadir dalam peringatan maulid berarti dia cinta kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta kepadaku maka bersamaku di dalam surga, amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang tua-tua ini ya, ini macam-macam nih Pak Haji nih, pian makan daging bisa lah, makan daging kambing masih tahan, sekilo daging guling tahan masih, belinjo nggak sebagian, enggak jujur aja tahan kah? Kalau sebagian berbisa ya. Kalau ini banyak yang tidak bisa nih, Ustaz Rijal tahan, mungkin oleh juga ya. Kalau kenapa orang kadang-kadang makan daging kena asam urat, kolesterol, macam-macam, ulun tidak tahan lagi. Kalau makan daging kambing bisa naik tekanan, yang di belakang tidak tahan nih, apalagi makan kacang di harapan, tahan makan kacang-kacangan, asam urat. Kenapa? Apakah yang bermasalah kacang atau dagingnya atau kita? Kenapa? Sampian yang dipantang makan apa? Tidak ada. Wah, yang benar makan racun. Tidak ada, pasti ada lah, tidak mungkin tidak ada. Usia di atas 40 manusia itu tidak ada yang sempurna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Manusia itu sempurna 40 tahun, lepas 40 tahun semua nikmat itu diambil, cuma berangsur. Untun sampean ada yang cepat pisan. Lah ya ikut. Itu satu nikmat, bahwa setiap nikmat itu kalau sudah 40 pasti ada diambil. Gigi sudah diambil, rambut sudah putih. Sampean ini tidak bisa makan gula terlalu banyak, coba kan hanyut naik gula ya kan. Coba makan, kalau masih kecil-kecil insya Allah masih tahan lah. Kalau yang sudah besar-besar ini, yang sudah tua, macam-macam, ini tidak boleh, ini boleh. Pertanyaannya, kita tidak bisa makan daging kambing, ini bisa.
Tidak bisa umpamanya Ustaz Suful makan kacang, yang ini bisa, kok orang lain bisa kita tidak bisa, berarti ada masalah. Yang salah itu makanannya atau kita? Pak, yang salah makanannya atau kita? Yang punya penyakit makanannya, yang sakit itu kacangnya, dagingnya, belinjunya atau kita? Kita. Betul? Betul tidak? Kalau itu yang bermasalah dagingnya, semua orang akan bermasalah, tapi orang tidak. Kenapa kita tidak? Kita yang tidak tahan, berarti kita yang bermasalah. Begitulah hal peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang tidak senang dengan Maulid, jika orang benci dengan peringatan Maulid, berarti dia ada masalah. Bukan Maulidnya yang salah, tapi orang yang tidak senang dengan Maulid itu yang sakit dia. Sakit, orang sakit tidak usah diurus. Oh sakit, masa dia ngomel, oh tidak bisa itu begini-begini. Oh sakit, biasalah orang sakit. Orang sakit dikasih makan enak aja tidak enak. Coba lihat orang sakit dikasih anggur, dikasih ini, mana enak? Orang kalau sudah sakit dikasih nikmat apa aja tidak akan nikmat. Orang kalau tidak sakit pisang aja habis. Iya, ini tidak habis karena banyak orang. Coba kalau sendirian habis juga sama itu. Nah itu sudah habis duluan buahnya, tinggal pisangnya aja. Ya kan, mau ngabisin itu malu aja bang. Coba kalau di rumah habis juga biar pisang. Sehat habis, sakit coba lihat dikasih apel. Coba lihat orang sakit, makanan enak-enak pun tidak terasa nikmat. Begitulah orang yang tidak senang dengan Maulid. Begitu nyata berkahnya, begitu hebatnya Rasulullah, tapi banyak orang tidak senang dengan Maulid. Padahal akhlaknya Rasulullah luar biasa. Yang dibicarakan dalam Maulid itu hal-hal yang baik. Mana ada yang dilarang? Membaca Al-Quran, santunan, kemudian salawatan. Di mana yang dilarang? Terus dia cari dalil begini. Orang sakit, jadi orang sakit orang rasa diurus, susah. Biar dikasih makan, biar dikasih dalil yang sahih juga tetap juga orang sakit. Tinggal tunggu aja, tidak lama panggilkan fardu kifayah. Tapi alhamdulillah di sini tidak semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Itu gambarannya Pak. Ini berkah Maulid ini luar biasa. Kembali nih berbagai macam. Apa hikmahnya kita hadirkan? Karena Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dengan nikmatmu gembira, bahagia, ayo gembira saja. Maka ini luapan kegembiraan kita, luapan kegembiraan. Sampean dapat anak lalu sampean bikin acara, belikan ini, bikin itu. Kenapa? Gembira. Apalagi dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh oleh Allah qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Gembira saja. Orang yang gembira, makanya dalam Maulid jangan sedih, gembira semua. Gembirakan umat Rasulullah, gembira kita dengan datangnya. Salah satunya hikmah ini luar biasa, dan ini pernah dikomentari oleh seorang ulama al-muhaddis, Imam Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengatakan, beliau ini seorang muhaddis dari kota Hijaz, luar biasa. Untuk sekarang pun berat orang mengalahkan Imam Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau berkata, sungguh telah berkata Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitab An-Ni'matul Kubra bi fadli Maulid Nabi Sayyidi Waladi Adam. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra disebutkan bahwasanya keutamaan daripada orang yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi disebutkan, ma min syahsin, tidak dari seseorang qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan Maulid Nabi. Apalagi tadi saya dengar itu kayaknya tadi Maulid Dibai ya. Ya Ustaz. Maulid Diba. Bukan Habsi tadi kan? Ini luar biasa. Orang yang dibacakan di tempat itu Maulid Ad-Diba atau Maulid Habsi atau berjanji, yang penting Maulid, bukan maulutan. Ingatin ini. Wih, kita maulidan bukan mulutan. Maulid bukan mulut. Jadi diam. Ustaz aja yang ngomong. Maka tak kala dibacakan Maulid Nabi, sejarah Nabi, paham tidak paham, kan banyak yang tidak paham tuh, dibacakan sampai disebutkan pada ya Rabbi salli ala Muhammad, tidak saya paham juga ya. Kalau dalam Maulid wabtah minal khair kullu muglaq ya Rabbi salli
ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Padahal pintu surga kalau tidak salawat tidak terbuka. Doa kalau tidak salawat tidak diterima. Salat kalau tidak ada salawatnya maka tidak sah. Hebat salawat ini, tapi banyak orang tidak paham. Paham tidak paham, dia hadir di situ ada satu orang yang membaca dosa semuanya, maka apa yang terjadi? Idza ma min syahsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin. Apabila di dalam peringatan maulid lalu dibacakan sejarah Nabi, maulid Nabi, maulid apapun bentuknya atas satu butir garam. Garam. Gak ada garam di sini. Au burrin atau beras, ada kotaan kayak. Nasi kan? Burrin. Kan dibacakan dari maulid. Au syai'in akhara minal ma'kulat atau sesuatu yang lain daripada yang dimakan. Anggur, kelengkeng, apel, jeruk. Apa lagi? Pisang. Ini yang dimasak, yang dimakan tanpa apa? Yang masak tanpa apa ya? Makanan tanpa dimasak atau yang dimasak seperti ini. Kok telur dan seterusnya. Intinya semua makanan dibacakan maulid Nabi. Dibacakan maulid Nabi. Lalu apa yang diberikan oleh Allah keistimewaan di dalamnya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tak kala itu dimakan makanan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan maka tidaklah makanan yang masuk ke dalam perut orang yang memakan itu kecuali dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan itu tidak akan diam di dalam tubuh kita, dia akan bergerak sampai orang yang memakannya akan diampunkan dosanya oleh Allah. Kalau belum diampunkan maka makanan itu terus berputar, berputar mengitari tubuh orang yang memakannya sehingga dosa orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanan yang mubarak, makanya dimakan. Tapi ada nanti orang tidak mau makan gitu, katanya bid'ah, berarti orang tadi sakit. Dan apabila dibacakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alal ma atas air, mau es kelapa, air mineral, teh atau air apapun, air yang ada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala paman syariba minhu, lalu siapa yang minum dari air tersebut maka Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan di dalam hatinya, ingat Allah masukkan di dalam hatinya alfanurin wa hikmatin, Allah masukkan di dalam hatinya 1000 ilmu 1000 hikmah. Makanan itu minumannya luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan matikan hati orang yang meminum tersebut, di mana hati orang tersebut orang-orang lain nanti mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah keluarkan dari hati itu al-bagilin 1000 macam yang membuat hatinya itu berduka, segala macam yang membuat dia gelisah hidupnya, sifat dengki, sifat hasad, kurang syukur, kurang ini dan itu akan dihilangkan oleh Allah. Dan juga akan dihilangkan penyakit-penyakit jasmaninya. Itu air yang mubarak. Makanya airnya itu dihabiskan, kalau sudah habis itu masih ada lagi yang dicari di kotakan. Kalau ada kotak tadi kan dibacakan maulid, tidak harus yang hadir, kan masih ada itu kotak-kotakan, dibawa pulang, dikasih anak yang tidak hadir, dikasihkan istri yang pemamayan, kasih minum tuh, insya Allah penyayang. Bapaknya yang suka ngomel ngambekan, kasih itu. Anak yang suka jawab, kasih air minum ini, air minum yang mubarakah. Ini hebatnya dalam peringatan maulid. Kemudian yang ketiga kata beliau, tidak daripada siapapun seseorang membaca maulid atas uang dirham ataupun dinar, atau uang kita rupiah nih 2000 nih, dibacakan maulid lalu dikumpulkan uang yang 2000 ini dengan uang yang ada, maka uang ini akan memanggil uang-uang yang lain yang di luar, minta temenin di rumah. Ini namanya apa? Memanggil rizki. Dan orang yang demikian itu tidak akan difakirkan seumur hidupnya, tidak akan kesusahan dalam faktor ekonomi.
Ini uang yang mubarak, makanya yang dapat nanti dibawa pulang, jangan belanja dulu. Ini dapat langsung beli rokok, cuma 2.000 aja loh. Kumpul sama dompet yang ada, duit yang ada. Dan ulun alhamdulillah itu ngamalkan setiap mulut. Oh ini banyak duit, ini dibawa. Nanti sampai di rumah kumpul, sampai di rumah dikumpul dengan uang yang ada. Insya Allah uang itu tidak akan pernah habis. Insya Allah tangannya tidak akan kering daripada rizki yang Allah bagikan kepadanya. Alhamdulillah. Nah, ini kehebatannya orang yang maulid. Apalagi orang-orang yang maulid di sini didoakan oleh ulama-ulama kita. Terlebih seorang aulia Allah, zuriatnya Rasulullah, Al-Habib Ali Muhammad bin Ali Al-Habsyi, dalam qasidah beliau mengatakan, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatul husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah kumpulnya kami ini ya Allah, kita yang berkumpul di sini hanya satu minta ya Allah, jadikan akhir kehidupan kami husnul khotimah. Itu. Dan salah satu sebab itu besar ya di sini. Ulun yakin sebejat apapun orang, sejelek apapun orang, pasti kalau matinya pingin jadi mati yang baik. Kenapa? Karena pinginnya masuk surga. Apalagi kita, orang yang maksiat di sana, orang-orang yang durhaka kepada Allah, kalau ditanya pasti pingin masuk surga. Bagaimana mau masuk surga kalau matinya tidak beriman? Bagaimana mau masuk surga kalau tidak husnul khatimah? Dan orang yang selalu hadir dalam majelis ilmu, selalu hadir dalam majelis selawat, didoakan Rabbi faj'al mujtama'na ghayatul husnul khitami. Ini luar biasa. Maka sering-seringlah kita duduk di majelis-majelis. Makanya kalau majelis ilmu, kalau majelis taklim itu dibacakan selawat, pasti majelis itu berkah. Setidak-tidaknya selawat yang biasa kita baca itu selawat kamilah atau selawat pujian Allahumma sholli sholatan kamilatan. Itu selawat juga sebelum baca doa selawat dan seterusnya. Kenapa? Karena ini yang kita harapkan. Was'alullaha bijahi fa inna jahi indallahil azim, kata Nabi. Mintalah kepada Allah apapun yang kamu mau dengan pangkat kedudukanku. Karena pangkat kedudukanku, kata Nabi, adalah sangat mulia. Nah, bagaimana memintanya? Memperbanyak salawat. Karena Nabi mengatakan, orang yang paling dekat bersamaku, orang yang paling dekat kepadaku di yaumil kiamah adalah orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Kita sekali saja berselawat, 10 kali Allah berselawat kepada kita. Sekali kita berkata sallallahu ala Muhammad, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Abu Wahab Asy-Sya'rani beliau berkata, sungguh aku membaca, aku telah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu malam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau mengatakan siapa yang berselawat kepadaku sekali, lalu Allah berselawatnya kepadanya 10 kali. Apakah orang yang berselawat itu meski khusyuk ataukah dengan hati yang lalai? Maka Rasulullah mengatakan, Allah berselawat kepadanya 10 kali, membalas karena dia berselawat kepadaku sekali, baik itu dalam keadaan tidak khusyuk. Itu dalam keadaan tidak khusyuk. Bahkan sekali saja dibalas oleh Allah seperti seumpama gunung menjadi emas, dia sedekahkan. Itu belum seberapa, masih sebanding selawat sekali yang Allah berikan kepadanya. Itu yang tidak khusyuk. Lalu kata Rasulullah, bagaimana yang khusyuk? Aku tidak bisa lagi menjelaskan bagaimana hebatnya orang yang berselawat, karena khusyuknya, karena rindunya bisa sampai meneteskan air mata, bisa membawa orang ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, dengan kita hadir dalam peringatan maulid, dengan kita berselawat, wa'tina ma qad sa'alna. Ya Allah, berikan apapun yang kami minta. Yang punya hajat apapun akan dikabulkan oleh Allah. Makanya waktu kita hadir, kita niat, ya Allah, saya hadir dalam peringatan maulid karena mahabbah, kabulkan ya Allah segala hajat-hajat ulun sebagaimana kau berikan hajat, sebagaimana kau berikan kepada mereka orang-orang yang salafun salih. Ini luar biasa, hajat kita dikabulkan oleh Allah, doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah bercucuran rahmat kepada kita. Apalagi kita mulakan tadi acara sebelum berdoa nanti dengan sedekah,
Salah satu sedekah kita dengan bersenyum, berjabatan tangan, berbagi makanan, dan kita tidak mengganggu orang, itu bagian daripada sedekah luar biasa. Doa, ya, doa itu pasti kabul. Cuma terkadang kapan Allah berikan itu Allah yang tahu kapan Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, hikmah orang yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi, yaitu yang terakhir, wakrimil arwaha binna biliko khairil anami. Ya Allah, pertemukan kami, pertemukan roh kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka selagi akan melihat aku dalam keadaan nyata. Dan orang yang tidak melihat Rasulullah, inilah nanti yang celaka. Dari mana dia mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah kalau dia tidak bisa melihat? Padahal Rasulullah itu dikatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Cahayanya Rasulullah terang, cahayanya Rasulullah itu sangat-sangat jelas. Tapi ada nanti di kalangan umat Nabi yang tidak bisa melihat cahayanya Rasulullah, tidak melihat jasadnya Rasulullah, tidak melihat wajahnya Rasulullah. Di yaumil kiamat tidak dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini berarti tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Perhatikan, berarti tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Hati-hati. Kita masuk surga bukan dengan ibadah. Kita masuk surga bukan dengan amal dan ibadah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah bagi kita adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, ada orang yang nanti tidak melihat kepadaku. Maka itu Nabi mengatakan, wailul liman yalam yarani. Celaka bagi orang yang tidak melihat aku. Siapa ya Rasulullah orang yang tidak melihat engkau? Kata Aisyah. Dalam satu riwayat bertanya, siapa orang yang tidak bisa melihat engkau ya Rasulullah? Padahal engkau adalah orang yang paling baik, orang yang paling indah. Karena di satu ketika Rasulullah pulang dari sholat Isya, Aisyah menjahit baju Rasulullah, kemudian jarumnya jatuh. Maka Aisyah mencari akan jarum tersebut, beberapa waktu tidak didapatkan karena rumah Rasulullah tidak punya lampu, tidak pakai tehel. Dicari tidak ketemu. Kemudian Rasulullah pulang. Lalu tak kala Rasulullah mengucap salam, Aisyah tahu bahwa yang di luar ini adalah Rasulullah. Lalu beliau membukakan pintu menjawab salamnya Rasulullah. Seketika itu rumahnya Rasulullah terang, bahkan jarum yang dicari tadi tampak jelas kelihatan. Maka itu kata Aisyah, luar biasa cahaya pian ini ya Rasulullah, begitu terang, begitu indahnya. Tapi Nabi langsung menjawab, wailul liman lam yarani. Celaka orang yang tidak melihat aku nanti di yaumil kiamah. Mungkin kita di dunia karena banyaknya dosa bisa tidak melihat Rasulullah, tapi paling tidak kita di akhirat umatnya Rasulullah meski lihat, meski tahu dengan Rasulnya. Apa? Siapa orang yang tidak melihat? 3 golongan kata Nabi. Pertama, uqul walidain, orang yang durhaka pada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati Pak, hati-hati nak. Tak kala kita menyakiti orang tua kita, sehebat sekuat apapun kita, sepandai seapapun kita hebatnya, tak kala kita durhaka kepada orang tua kita, maka sungguh kita tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar riwayat keramah seorang sahabat Nabi yang bagaimana hidup bersama Nabi, berjuang bersama Nabi. Satu ketika dia menyakiti hati ibunya, tanpa sengaja mendulukan kehendak istrinya ketimbang ibunya, hampir tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat, hampir tidak bisa husnul khotimah. Apalagi kita yang sering membantah, kita yang sering menyakiti hati orang tua kita, ibadah kita sedikit tapi kita banyak menyakiti orang tua kita. Hati-hati. Maka itu doa jangan sampai putus. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, jangan pernah kita lepaskan dalam kehidupan kita. Carilah ridho, carilah ampunan. Tak kala seorang anak meninggal dunia, maka kedua orang tuanya ridho, maka surga menunggunya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Kalau mereka hidup, rawat mereka, besarkan mereka, ta'zim kepada mereka.
Kalau sudah meninggal dunia, jangan pernah kita menganggap orang tua kita tidak. Setiap ibadah amaliyah yang kita lakukan, ingat itu akan sampai kepada orang tua kita. Maka jaga akhlak kita, jaga semua perbuatan kita, karena baik dan buruk amal kita akan diperlihatkan oleh Allah kedua orang tua kita. Tak kala kita berbuat baik, maka orang tua kita yang berada di dalam arwah gembira, maka Allah ridho, maka berkah hidup kita. Tak kala kita berbuat maksiat, orang tua kita akan sedih, maka Allah akan murka, maka susahlah dalam kehidupan kita. Yang kedua, tarikus sunnati, orang yang tidak melihat aku, kata Nabi, orang yang meninggalkan sunnahku. Dan ini banyak orang meninggalkan sunnah Nabi. Berjabatan tangan sunnah Nabi, tapi orang banyak tidak mau jabatan tangan. Ya ora popo, tidak mau jabatan tangan, ya ora popo, kayak sunnah, tapi jangan dirubah dengan ini. Ini kadang-kadang dirubahnya begitu, apalagi gitu, apalagi yang pakai kaki. Tidak salaman, salaman itu sunnah Nabi. Nggak mau berjabatan tangan karena kita dalam pandangan ini, nggak usah, ya nggak apa-apa, karena sunnah bukan wajib. Karena kata Nabi, siapapun orang muslim bertemu lalu dia berjabatan tangan, dua orang muslim saling memandang berselawat, maka dosa di antara keduanya dihapuskan oleh Allah. Kalau jabatan tangan ya dengan tangan. Ini kadang-kadang nggak mau salaman takut kena corona, tapi dia begini. Paham ya? Paham enggak? Paham enggak? Gini mau ketemu Nabi, merubah sunnah, jangan dianggap remeh. Siapa yang contohkan, siapa yang ngasih tahu, dia tanggung jawab di hadapan Allah, dan yang ikut-ikut sama. Ada urusan, tidak mau salaman, tidak apa-apa. Saya juga tidak mau minta salaman sama sampai, tidak apa-apa juga sampai tidak salaman, tidak rugi. Ulama, ustadz, habaib tidak disalami, tidak apa-apa, tidak rugi. Karena kata Nabi, siapa yang salaman sama orang alim, maka sama salaman dengan aku. Siapa salaman dengan aku, sama salaman dengan Allah. Dan orang yang salaman dengan Allah, hakikatnya ya juru ila jannah, dibawa ke surga. Artinya yang rindu musafahah itu kita. Dalilnya jangan, kita masih sayang sama kiai kita, sama habaib kita, supaya tidak kena corona, jangan salaman. Ya wes ora apa-apa. Tapi jangan seperti itu. Nggih. Mana tadi yang semangat-semangat tadi itu? Betul enggak? Betul tidak? Ini kadang-kadang dirubah-rubah. Yang disunahkan tidak dikerjakan, malah dirubah. Jangan. Ini anak-anak nih kalau saliman ini bener-bener salim. Kalau salaman itu dicium dengan hidung, ya hidung ini pakai cium tangan. Jangan begini. Ini banyak sekarang anak-anak ini ditegur. Ini kalau ada ustaz-ustazahnya yang TK-TPA-nya ditegur santrinya kalau cium tangan begini. Siapa yang ngajarin? Masih kecil sudah sombongnya minta ampun, sudah welek, ireng, pesek, salimnya gitu lagi. Pakai hidung, ini kehinaan. Seorang istri salaman sama suaminya, cium tangan suaminya, ridho Allah, ridho. Salaman juga ibu pakai tanggul, yang ibunya pakai ini, yang apa? Yang anaknya pakai pipi, yang suaminya pakai, cukup semuanya itu. Merubah, jangan. Yang benar lah. Lajari anak salaman yang betul. Bu, salaman sama suami ya, apalagi mencium suami kan pahalanya sama dengan mengecup hajarul aswad. Pulang nanti ciumi suami. Alhamdulillah. Orang yang tidak melihat Nabi, orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Yang ketiga, bila disebutkan namaku dia tidak berselawat. Bila disebutkan namaku dia tidak mau berselawat kepadaku, kata Nabi, maka tidak akan melihat aku. Ini hati-hati. Makanya kalau disebutkan nama Nabi, maka kita berselawat sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak berselawat, dan itu orang yang paling bakhil. Sepaling bakhil manusia adalah orang yang apabila disebutkan namaku di sampingnya dan dia tidak mau berselawat kepadaku. Bahkan satu riwayat, jangan kau berikan salam, jangan kau hormati orang Yahudi daripada umatku. Siapa mereka orang Yahudi daripada umat Nabi? Yaitu apabila disebutkan nama Nabi dia tidak mau berselawat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, amin ya rabbal. Adapun beberapa amaliyah banyak untuk kita bertemu dengan Nabi. Salah satunya yang ringan, yang ulun mendapat ijazah daripada guru kami Al Habib Salim bin Syihab, beliau mengatakan baca 5 kali. 5 kali sebelum tidur baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lebih, jangan kurang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sudah selesai. 5 a'udzubillah 5, bismillah 5. Insyaallah hafal ya.
Lalu baca Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, dengan berkah daripada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, arini perlihatkan aku ya Allah, arini wajah Nabi Muhammad, perlihatkan aku ya Allah akan wajahnya Nabi Muhammad, halan wa ma'alan, sekarang atau nanti di akhirat. Orang yang membaca ini, Nabi berkata kepada Imam Abu Wahab Asy-Syarani, maka aku tidak pernah menyalahi janji. Aku akan datang, kalau tidak di dalam tidur dalam mimpinya, yaqdzatan, kalau tidak di akhirat aku tunggu dia untuk bertemu denganku. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih ampun dan maaf, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh